Halo semua, perkenalkan nama saya Reniti Kurura dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di salah satu universitas di Papua. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang macam-macam maksim. Sebelum kami menjelaskan macam-macam maksim, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian menurut Wikipedia. Maksim adalah suatu prinsip yang harus dipahami oleh dua belah pihak, penutur dan pendengar, saat berkomunikasi supaya proses komunikasi dapat berjalan dengan baik. Macam-macam maksim yang pertama adalah maksim kuantitas. Maksim kuantitas mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Berdasarkan maksim kuantitas, dalam percakapan, penutur diharuskan tidak berlebihan dalam memberikan kontribusi dan sesuai dengan yang lawan bicaranya butuhkan. Maksim kuantitas juga dipenuhi oleh apa yang disebut pembatas, yang menunjukkan keterbatasan penutur dalam mengucapkan informasi. Contoh: A. Semua teman saya berjilbab. B. Semua teman saya yang perempuan berjilbab. Bandingkan kalimat A dan B. Kalimat B terasa berlebihan dengan menambahkan semua teman yang perempuan, sedangkan kata jilbab itu sudah mengacu pada perempuan. Sehingga kalimat A merupakan kalimat yang memenuhi maksim kuantitas. Berikutnya adalah maksim kualitas. Maksim kualitas, penutur harus mengucapkan hal-hal yang sebenar-benarnya dan jelas, serta tidak membuat lawan bicara bingung. Kadangkala, penutur merasa tidak yakin dengan apa yang diinformasikan. Ada cara untuk mengucapkan keraguan tersebut tanpa harus menyalahi maksim kualitas, seperti dengan menambahkan awal kalimat seperti mungkin, kalau tidak salah, dan sebagainya. Contoh percakapan: si A, dia tinggal di mana? Si B, kalau tidak salah, dia tinggal di rumah pamannya. Dalam percakapan di atas, awal pun si B tidak yakin dengan jawaban yang diberikan, tapi ia tidak melanggar maksim kualitas dengan memberikan jawaban yang belum tentu benar, karena ia menambahkan kalau tidak salah, sehingga lawan bicaranya akan mengerti bahwa ia ragu akan jawabannya sendiri. Berdasarkan maksim kualitas, penutur harus mengucapkan hal yang sebenar-benarnya. Maksim relevansi itu, penutur itu harus memberikan kontribusi yang relevan dan tidak menyinggung dari apa yang sedang dibicarakan. Nah, saya akan membawa contoh percakapan antara si A dan si B. Antara A, siapa nama Anda? Lalu si B, Anda tidak tahu siapa nama saya. Nah, di sini pertanyaan jawabannya si B itu sudah menyimpang atau melanggar maksim relevansi karena tidak sesuai apa yang diharapkan oleh lawan tuturnya. Maksim cara ini merupakan setiap penutur itu harus berbicara dengan jelas tanpa kegelapan atau ambigu, harus ringkas, tertib dalam memberikan informasi dan mudah dipahami. Saya ambil contoh supaya tidak mengekspresikan diri dengan ketidakjelasan, tidak ambigu, dan tetap singkat dan padat. Nah, saya ambil contoh di sini percakapan antara si A dan si B. Aku lapar, belilah sesuatu. Lalu si B menjawabnya, aku tidak punya uang. Nah, di sini sudah jelas karena si B menjawabnya sesuai dengan pertanyaan si A. Dalam prinsip maksim bicara, kelangsungan tuturan adalah hal yang paling penting dan perlu diperhatikan. Selain keringkasan dan ketuntutan, penutur itu diharuskan untuk mengungkapkan dengan ide-idenya secara wajar dan tidak mengeja. Terima kasih. Nomor 2, prinsip kesopanan. Dalam prinsip kesopanan terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama, maksim kebijaksanaan. Maksim kebijaksanaan ini fokus kepada penutur mengutarakan ujaran yang meminimalkan kerugian lawan bicaranya dan memaksimalkan keuntungan lawan bicaranya. Seperti pada ucapan kalimat perintah dan janji. Contoh yang pertama, saya menyuruh teman saya, belikan saya makanan. Sedangkan contoh yang kedua, saya menyuruh teman saya, kalau tidak keberatan,
bolehkah Anda membantu saya untuk membelikan makanan? Nah, dari kedua contoh tersebut dapat kita lihat perbedaannya. Tuturan pada contoh pertama di atas dianggap kurang sopan bila kita bandingkan dengan tuturan yang kedua. Dalam hal menyuruh pun kita harus memperhatikan tingkat kesopanan. Pada bagian berikut ada maksim kemurahan. Maksim ini mengharuskan penutur untuk meminimalkan keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan kerugian pada diri sendiri. Contohnya, nenek berkata kepada si cucu yang sedang berulang tahun, "Saya akan membuatkan satu kue dengan 12 lilin." Tetapi si cucu lebih memilih jika nenek bersedia membuatkan 12 kue dengan 1 lilin. Nah, tindakan yang dilakukan oleh si cucu ini merupakan memaksimalkan keuntungan diri sendiri, keuntungan dari si cucu ini, dan termasuk dalam pelanggaran maksim kemurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksim penerimaan dan maksim kerendahan hati. Yang pertama, maksim penerimaan. Pada maksim ini, penutur dituntut untuk meminimalkan ketidakhormatan terhadap orang lain dan juga harus memaksimalkan rasa hormat kepada lawan bicaranya. Contohnya seperti A. Aku pintar memasak. B. Iya, masakanmu tadi enak sekali. Tuturan B yang meminimalkan jawaban atau pernyataan A merupakan suatu penghormatan dan mendukung apa yang diucapkan A. Maksim kerendahan hati. Pada maksim kerendahan hati ini, penutur harus meminimalkan penghormatan dirinya dan memaksimalkan ketidakhormatan dirinya, seperti harus merendahkan dirinya sendiri. Contohnya seperti A. Bagus sekali pertunjukanmu. B. Terima kasih, tapi aku masih amatir. Tuturan A yang memuji penampilan B, namun B merendahkan diri dengan mengatakan bahwa dirinya adalah amatiran yang belum berpengalaman. Kenalkan, nama saya Octavianus Suplesa. Saya akan membawakan materi tentang maksim kecocokan. Maksim kecocokan. Dalam berbicara secara sopan dengan orang lain, ada kecenderungan untuk memperbesar atau meningkatkan kecocokan dengan lawan bicara dan meminimalkan ketidakcocokan. Jadi dalam maksim kesopanan, penutur diharapkan melakukan percakapan yang dapat meningkatkan kecocokan dengan lawan bicara. Contoh 33 A. Film ini bagus kan? B. Iya, aku suka film ini. Pada percakapan 33 terjadi kecocokan pendapat antara si A dan si B mengenai film yang sedang mereka tonton, sehingga terjadilah kecocokan antara keduanya. Nama saya Peternella Bobi. Di sini saya membahas maksim kesempatian. Maksim kesempatian mewujudkan para penutur dan lawan tuturnya untuk mengingatkan rasa simpati dan minimalkan rasa antipati. Maksim ini sangat diperlukan karena setiap manusia memerlukan rasa sampai atas prestasinya atau rasa duka yang diterimanya. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.